Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, terutama guru SMP Negeri 1 Lingga Utara. Saat ini kami berdua, yaitu Ibu Dewi Nopiantika dan saya sendiri Sri Wulandari, akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di SMP atau di sekolah ini. Nah, untuk supaya berjalannya waktu, saya meminta kepada Kak Ida untuk memulai dengan doa agar penyampaiannya berjalan dengan lancar. Kepada Kak Ida dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, untuk mengawali kegiatan acara sosialisasi yaitu pada acara diseminasi penerapan budaya positif sore ini, semoga beri kelancaran. Marilah sama-sama kita berdoa. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azhi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'ina bainahum bil khairat wa bil rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan min al-afati fi sabr. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ida. Semoga acara diseminasi budaya positif kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita praktikkan di sekolah kita yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lingga Utara untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Basar, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru dan staf tata dan siswa-siswi yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pagi hari ini, kita diberikan kesempatan kita masih dapat berkumpul di SMP Negeri 1 Lingga Utara ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya yang sudah kita tetapkan dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. Salawat dan salam kita antarkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, majelis guru dan siswa-siswi yang saya sayangi, acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini salah satu agenda yang sangat penting untuk siswa kita SMP Negeri 1 Lingga Utara ini,
ini merupakan bagian daripada pendidikan bagi kita. Untuk itu sangat mengharapkan hal ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Budaya-budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Lingga Utara ini. Misalnya salah satu contoh yang bisa kita terapkan, misalnya guru piket datang pagi menyambut siswanya untuk acara salam-salaman di depan pintu. Bisa. Kemudian siswanya dengan ucapan mau masuk baris berbaris ya. Kemudian assalamualaikum, selamat pagi. Boleh. Kemudian apa lagi? Salam-salaman terhadap guru. Ya. Banyak hal yang perlu kita buat. Salah satu contoh Fahliat. Karena kalau kita sudah misalnya tanam di hati kita ya, mengenai budaya positif di sekolah, mungkin kita akan terbawa-bawa dimanapun kita berada. Salah satu contoh misalnya, karena kita memiliki lingkungan yang luas, karangan kita yang luas, misalnya membantu untuk buang sampah pada tempatnya, itu tidak perlu disuruh lagi. Salah satu contoh, Pak lihat di video, ya, mungkin itu untuk negara-negara yang sudah maju, ya, seperti di Jepang, itu untuk tingkat berapa siswanya itu masih di bawah SD, gurunya itu mengetes siswanya tingkat budayanya yang memang sudah tinggi. Sebelum siswanya itu masuk, meja kursinya itu diserakkan di dalam lokal itu. Dia ingin melihat tanggapan siswanya itu bagaimana. Karena sebelum masuk kelas gurunya itu siswanya itu sudah harus mejanya sudah tertata rapi, siswanya sudah artinya sudah siap untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi memang sengaja mereka serakkan mejanya itu. Apa yang terjadi? Mereka memang sudah tinggi tingkat budaya terhadap budaya disiplin terhadap sekolahnya. Mereka sebelum gurunya masuk, mereka sudah siapkan itu kursi mejanya itu. Walaupun sudah berserakan, mereka siapkan. Kemudian baru gurunya masuk. Nah itu dibuat oleh guru. Tapi karena siswa itu memang dia tingkat disiplinnya tinggi, maka begitu guru masuk rapi seperti biasa. Ya, itu tak salah ya, itu terlalu tinggi ya. Jadi harapan kita penerapan budaya positif di sekolah ini melalui guru penggerak, mudah-mudahan dapat kita laksanakan di SMP Negeri 1 Lingga Utara ini lebih baik lagi ya. Itu harapan Pak. Ya. Karena itu sajalah yang dapat Pak sampaikan. Jadi mohon maaf sekiranya pada penyampaian ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan lain sebagainya, tak tepat sasaran dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Lingga Utara ini dengan ini dibuka. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lingga Utara yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sri Wulandari. Kepada Ibu Wulan kami persilahkan. Kemudian yang pertama tadi kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Dalam menumbuh kembangkan bakat, potensi dan potensi anak didik, pendidik harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan menuntun sesuai kodratnya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus bisa menerapkan konsep pembelajaran yang humanis, yang menekankan pentingnya nilai
nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pembelajaran yang diberikan dapat membantu anak didik untuk mandiri, berbudaya, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Guru sebagai sumber energi bagi anak didik harus bisa mendampingi anak didiknya secara utuh dan menyeluruh dengan segala kemampuan yang dimilikinya, sehingga terjadi perubahan yang lebih baik terhadap perilaku dan intelektual anak. Nah, di sini jadi ada perubahan paradigma belajar itu, yaitu menumbuh kembangkan bakat dan potensi anak didik. Berarti siswa kita ya ditumbuh kembangkan dari bakatnya atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kita ketahui juga bahwa kita sekarang itu siswa harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, jadi di sini peserta didik harus beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Nah, ini adalah salah satu tujuan atau salah satu misi dari sekolah kita. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, mandiri. Nah, ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki peserta didik. Nah, ini adalah sebuah keadaan murid dan pembelajaran di kelas sebelum terjadi perubahan paradigma belajar. Jadi sebelum ada paradigma belajar, ini adalah yang terjadi di sekolah ya, atau di kelas, yang terjadi di kelas. Nah, guru biasanya itu hanya mengejar target materi saja. Kemudian guru juga sering memberikan PR. Yang sering dilakukan. Kemudian siswa hanya dianggap berhasil jika nilai ujian mencapai KKM. Nah ya, KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi siswa itu dianggap berhasilnya jika nilainya tinggi. Kemudian hanya menilai aspek kognitif saja. Kemudian siswa menggerutu hanya sebagai siswa yang mengerjakan PR di rumah, selebihnya menyontek. Nah, ini adalah memang kebiasaan ketika guru memberikan PR kepada peserta didik yang mengerjakan hanya orang-orang tertentu saja, atau hanya murid yang biasanya pintar di kelasnya, atau hanya siswa yang memiliki keinginan tinggi, dan yang lainnya kebanyakan itu menyontek dan hanya menyalin saja pekerjaan temannya. Kemudian banyak siswa yang belum memahami materi awal tapi harus lanjut materi selanjutnya. Nah, ini adalah yang terjadi selama pembelajaran di kelas. Jadi hanya meskipun siswa tersebut belum memahami materi, karena kita tuntutan materi itu harus berlanjut gitu ya. Jadi meskipun belum tahu, siswa tersebut tetap dilanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa merubah ya sebagai pendidik? Nah, ini ada pemikiran dan perilaku yang harus berubah. Yang pertama, saya menyadari bahwa pemikiran saya yang menganggap anak adalah objek pembelajaran adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, saya menyadari bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas selama ini cenderung membosankan bagi murid. Nah, ini hampir setiap guru mungkin ya, karena di kelas biasanya kita hanya menggunakan metode yang sama di setiap kelas. Jadi terkesan anak itu bosan dan tidak mau mengikuti pembelajaran yang kita akan berikan.
Kemudian saya juga sudah menyadari bahwa penilaian keberhasilan belajar siswa hanya dari segi kognitif sangat merugikan anak. Jadi kalau hanya satu saja penilaian berarti itu merugikan peserta didik. Kemudian saya menyadari pemberian banyak PR tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. Nah, jadi di sini banyak yang saya sadari selama ini ketika pembelajaran di kelas itu ternyata memberikan PR yang banyak itu juga tidak efektif ya, karena mereka bukan mengerjakan atau mungkin tadinya kita bagus ya untuk memberikan PR kepada peserta didik supaya mereka mengulang kembali apa yang telah disampaikan di sekolah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu dan kita masih menemui peserta didik mengerjakan PR-nya di sekolah dan itu pun bukan mengerjakan sendiri tapi menyalin hasil pekerjaan temannya. Nah, kemudian di sekolah itu ada makna disiplin, ya. Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering diartikan sebagai hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perilaku tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi ada perbedaan ya, disiplin kemudian nanti ada hukuman. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga dengan kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri bisa mematuhi setiap peraturan yang disepakati bersama. Nanti ada contohnya, nanti ada kesepakatan kelas yang disepakati setiap kelas. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Yang pertama ada hukuman. Hukuman ini biasanya itu menyakitkan, kemudian menimbulkan ketakutan, menimbulkan trauma, anak menjadi rendah diri, anak menyembunyikan kesalahan. Nah, ini jika hukuman itu diterapkan. Ya, jadi ada sebuah hukuman mungkin menyakitkan peserta didik, juga menimbulkan ketakutan. Oh, saya ini bersalah, jadi saya tidak mau datang lagi ke sekolah. Itu adalah hukuman. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan ini mungkin bisa dilakukan hanya sesekali saja, tetapi ketika setiap kali anak itu memberikan prestasinya misalkan di kelas, itu dengan iming-iming, dengan penghargaan, kamu akan dikasih ini, akan dikasih itu gitu ya. Kalau setiap hari itu dilakukan mungkin akan tidak efektif ya, karena anak itu hanya berpikiran saya harus bisa, itu hanya memikirkan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu ada konsekuensi. Yang pertama, pengetahuan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, tidak cukup waktu untuk refleksi diri. Kemudian ada restitusi, yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid menghargai dirinya dan orang lain, murid dengan kesadaran diri sendiri memperbaiki perilakunya. Nah, ini adalah restitusi ini yang bisa dilakukan di sekolah ya, atau mungkin di sekolah kita nanti akan mencoba untuk menerapkan ini, karena di sini restitusi ini tidak menyalahkan
100% kepada peserta didik, tapi bagaimana kita menggali kesalahan anak itu sendiri. Misalkan dia terlambat sekolah, datang ke sekolah, pasti ada masalah di balik itu, atau ada sesuatu yang mungkin kenapa saya datang terlambat. Jadi tidak langsung dihukum gitu, tapi kita dengan adanya restitusi tadi. Nah itu ya. Nah ini adalah sebagian materi yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dewi untuk materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Mungkin terima kasih. Silakan Ibu Dewi dilanjutkan. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Ulan. Jadi tadi Ibu Ulan sudah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Nah, pada dasarnya apa? Pada dasarnya itu tujuan dari penerapan disiplin positif itu bagaimana sih biar kita menanamkan kesadaran pada murid, menanamkan kesadaran pada murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, kegiatan positif itu dilakukan bukan karena ada hukuman atau karena ada penghargaan. Karena kan selama ini yang kita lihat anak-anak bisa patuh terhadap aturan ya karena dia takut dihukum. Benar nggak? Nah, mereka patuh pada peraturan karena takut dihukum, bukan karena mereka sadar, oh ini salah. Nah, itu yang berusaha kita tanamkan kepada anak. Atau anak rajin di kelas, dia rajin, dia aktif, oh ternyata karena pengen dipuji, atau karena pengen mendapatkan respon dari teman-temannya, bukan karena dia sadar saya memang harus rajin, saya memang harus belajar. Nah itu yang harus ditanamkan kepada siswa. Nah baik, saya akan lanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah jadi sebagai manusia, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai masyarakat, itu kita punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Nah, ini disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dan wajib dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada kebutuhan kekuasaan. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup, ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, terkadang apabila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu yang mengakibatkan atau itu yang menimbulkan reaksi negatif. Contoh, ada seorang anak nih, dia kekurangan kebutuhan kasih sayang, entah itu dari orang tuanya, dari keluarga, dari rekan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang itu, terkadang dia melakukan hal negatif nih. Misal, dia di sekolah nakal, sering terlambat, sering ganggu temannya. Nah, dengan dia berbuat hal-hal yang seperti itu, otomatis itu akan menarik perhatian guru. Nah, kamu kenapa? Sini, masuk ke dalam kantor. Nah, dengan dia dipanggil sama guru, dia merasa diperhatikan, dia merasa disayang. Nah, dia melakukan hal seperti itu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Atau kebutuhan lainnya lah, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Nah, intinya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar dan itu harus dipenuhi. Dan kita juga sebagai guru harus memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan pada anak. Nah, bukan berarti setiap anak yang melakukan kesalahan, anak yang melakukan perbuatan negatif itu pure memang tindakan negatif mereka, bukan. Tetapi mana tahu ada hal atau ada kebutuhan yang tidak mereka dapatkan di rumah. Seperti itu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Seseorang atau manusia itu melakukan suatu tindakan itu didorong oleh 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mana ini? Tadi dia berjalan sendiri.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari nilai poin ke-1 sampai ke-3 itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa. Gimana Ibu Ulan? Nah, itu poin yang pertama, itu bukan hanya siswa, mungkin terkadang kita juga seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Nah, siswa kenapa pakai bajunya, pakai jilbabnya warna putih? Ya nanti kalau pakai warna hitam nanti saya dihukum. Tapi bukan karena mereka sadar gitu. Atau yang kedua, mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ya aku harus belajar nih, aku harus juara 1 karena kalau aku juara 1 nanti aku bisa dibeliin handphone, bisa dibeliin tas baru, seperti itu. Ya, itu karena melakukan sesuatu karena adanya penghargaan, bukan karena mereka sadar atau ingin melakukan hal itu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Mereka itu ingin menjadi, nah ini nomor 3 yang bagus banget. Kenapa? Karena manusia melakukan sesuatu ya karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah nilai-nilai percaya diri seseorang, bahwa mereka sudah memiliki kepercayaan, sudah memiliki identitas, bahwa mereka melakukan sesuatu yang memang karena mereka ingin dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oke, di sini saya lanjutkan mengenai posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nanti dari semua posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu akan merefleksi diri sendiri nih, bahwa selama ini saya tuh berada di posisi mana. Oke, kita lanjutkan penjelasan tentang posisi kontrol guru yang pertama, yaitu penghukum. Nah, posisi kontrol guru penghukum ini adalah posisi yang paling banyak dialami oleh setiap guru. Apa itu posisi kontrol guru sebagai penghukum? Yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi misal ada siswa yang melakukan pelanggaran, contoh kecilnya setiap hari Sabtu pakai sendal. Nah, kebanyakan guru-guru ketika anak memakai sendal langsung dihukum di tempat. Kenapa mau pakai sendal? Bawa sini sendal. Bersihkan WC. Pungut sampah. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, jadi posisi penghukum ini kita tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau faktor-faktor lain. Kita hanya bertindak secara langsung. Ketika murid melakukan kesalahan tanpa mengetahui latar belakangnya, kita langsung hukum. Cuci WC. Oh, kamu terlambat ya? Nggak ditanya dulu nih kenapa kamu terlambat, alasannya apa segala macam. Tapi langsung, oh kamu terlambat, pergi sana. Cuci WC. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kira-kira posisi itu apakah yang selama ini kita lakukan atau tidak? Nah, itu hanya Bapak Ibu yang tahu. Posisi yang kedua, ini adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya guru menggunakan bahasa-bahasa lembut dan membuat murid itu merasa bersalah dengan
tindakan yang dia lakukan. Misal ada nih, ini kalimatnya seperti ini nih. Contoh kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana kalau orang tua kamu tahu sifat kamu seperti ini? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dengan bahasa yang lembut, ketika murid melakukan kesalahan, guru mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat murid itu menyadari kesalahannya. Kamu sadar nggak kalau kamu kayak gini kamu menyakiti orang tua kamu loh? Kamu sadar nggak? Kamu tuh udah menyakiti ibu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, posisi teman itu biasanya guru itu tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humoris untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini biasanya guru-guru yang muda, guru-guru yang dekat sama murid. Nah, ini biasanya memiliki posisi kontrol guru sebagai teman. Kalimat-kalimat atau bahasa yang digunakan juga yang setara dengan murid lah, seusia mereka, menggunakan kalimat-kalimat gaul atau kalimat-kalimat teman. Contohnya seperti apa? Ayo bantulah, ini demi ibu loh, gitu. Atau ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Udah deh, kali ini nggak apa-apa. Nah, nanti ibu bantu bereskin ya. Jadi menggunakan kalimat-kalimat teman. Ih, kamu kenapa kayak gitu? Kok kamu gitu sih? Kamu jahat ya sama ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kemudian pada posisi kontrol guru sebagai teman ini, murid itu ada kekurangannya. Jadi murid itu tidak mau lagi berusaha karena dia merasa sudah bestie sama gurunya gitu. Jadi menganggap ya udah sih kan ibu biasa aja, ibu kan nggak marah. Ya kan? Benar nggak? Benar. Jadi akan membuat murid itu bergantung pada guru. Jadi dia sulit untuk melakukan perbaikan karena mengandalkan perilaku guru yang friendly tadi. Seperti itu. Bisa. Nah, yang kemudian yang selanjutnya ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau artinya itu mengawasi. Jadi guru itu melakukan suatu tindakan tidak langsung menghukum, tetapi tindakan yang dilakukan guru itu memang sudah dilalui proses yang cukup panjang. Jadi misal ada murid yang terlambat, nah guru ini sudah mengetahuinya, itu sudah memantau bahwa wah ini anak ini setiap hari Jumat terlambat nih. Jadi ada proses pemantauan, ada proses mengawasi. Dia tahu, oh dia ini setiap Sabtu pakai baju kaos oblong nih. Jadi ada proses mengawasi di situ. Oke, jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan seorang guru dengan posisi pemantau itu biasanya seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ibu udah berapa kali loh lihat kamu setiap hari Jumat, kamu selalu terlambat. Nah, jadi ada proses pengawasan di situ. Kamu setiap hari Senin selalu dihukum ya karena kamu nggak pakai topi. Jadi ada proses pemantauan. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi biasanya posisi pemantau ini guru tuh punya catatan-catatan lah bahwa si anak ini memang sudah melakukan kesalahan itu tuh berulang-ulang kali. Lanjut.
Posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi yang kelima ini adalah posisi yang sangat diidam-idamkan, posisi yang sangat ideal sebagai seorang guru. Kenapa? Karena dalam posisi sebagai manajer, guru itu memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi kesalahannya, untuk memvalidasi tindakannya, untuk memperbaiki tindakan ke depannya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi kita balikkan dulu kepada murid. Nah, kamu tahu apa kesalahan kamu? Iya tahu Bu, apa kesalahannya. Biarkan mereka merefleksikan apa yang mereka lakukan. Ya Bu, maaf saya terlambat. Ya terlambat. Kamu tahu kalau misalnya terlambat itu melanggar peraturan kita. Tahu Bu. Ayo, tertibnya apa? Masuk sekolah jam 7.30 Bu, tidak boleh terlambat. Nah itu kamu tahu. Jadi kita biarkan dulu murid untuk memvalidasi kesalahan-kesalahannya. Kita bilang, oh ya nak, mungkin setiap orang punya kesibukan, setiap orang mungkin ada keperluan di pagi hari, tapi diusahakan jangan terlambat lagi ya. Nah dengan cara-cara seperti itu adalah cara terbaik untuk menanamkan kesadaran-kesadaran pada siswa. Hukumannya bagaimana? Hukumannya kita serahkan juga kepada mereka. Nah kan kamu udah terlambat nih, kira-kira konsekuensinya apa? Kita balikkan kepada mereka. Mereka sanggupnya apa? Mereka maunya apa? Ya udah deh Bu, saya akan bersihkan kelas, saya akan nyapu dan ngepel kelas, atau saya akan menjadi petugas disiplin pagi Bu karena saya sudah terlambat. Kita serahkan pada mereka. Mereka ingin konsekuensi yang seperti apa, dan supaya itu tidak terjadi lagi, apa yang harusnya mereka lakukan. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai manajer yang memang baik dan ideal sebagai seorang guru. Jadi gimana Bapak Ibu? Pak Slamet ada di posisi apa selama ini? Apakah penghukum? Penghukum? Saya nggak pernah lihat Pak Slamet penghukum nih. Apakah sebagai teman? Langsung penghukum ya, eksekusi. Itu kalau sebagai penghukum kita udah tidak asing lagi lah, karena ya mayoritas guru bertindak itu secara responsif. Ada aksi langsung eksekusi. Kau macam-macam keluar kelas, sapu, bersihkan WC. Itu biasanya seperti itu. Cuman saya harap kedepannya nanti posisi kita bisa lebih baik lagi, yaitu sebagai manajer. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Nah mungkin pada awal semester kemarin untuk Bapak Ibu yang menjadi wali kelas di semester 7, kelas 7 itu sudah melakukan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nah keyakinan atau kesepakatan kelas ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan guru dalam mengelola kelas, mengaktifkan pembelajaran, serta menumbuhkan disiplin belajar siswa. Jadi, keyakinan kelas ini berisikan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu yang memang harus disepakati oleh siswa. Jadi, keyakinan kelas itu bukan Bapak Ibu yang buat. Jadi, keyakinan kelas itu yang buat adalah siswa. Siswa yang buat, siswa yang sepakat. Kira-kira apa nih yang saya butuhkan di kelas? Apa yang ingin saya tanamkan di kelas? Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada apa saja? Yaitu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, kepedulian, mengutamakan keselamatan, keberanian, tanggung jawab, dan kedamaian. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah.
dengan keyakinan kelas, anak-anak itu seperti punya rem, punya panduan. Misal, keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat, misalnya itu saling menghormati atau saling menghargai. Kenapa membuat keyakinan seperti itu? Ternyata sebelumnya di kelas anak-anak tuh sering banyak yang ngejek-ngejek nih. Wah, si hitam, gendut, dut. Atau si kurus, si keribo. Atau apalah, punya teman-teman itu tuh punya panggilan-panggilan. Nah, mungkin kalau bagi yang tidak cepat tersinggung itu merasa sebagai candaan biasa. Tapi kalau bagi anak-anak yang memang kerasa, dia akan merasa itu suatu tindakan bullying. Bu, saya dibully, saya nggak terima, saya dikatain gendut, saya dikatain bau, saya dikatain keribo, dibilang kurus, dipanggil dengan sebutan-sebutan ini dan itu. Ada mungkin beberapa siswa yang merasa seperti itu, makanya sepakat untuk membuat keyakinan kelas saling menghargai. Biar apa? Mereka tahu, oh kita harus saling menghargai ini. Ada remnya, ada poin-poin yang membuat mereka itu melakukan tindakan-tindakan disiplin. Nah, setelah keyakinan itu dibuat, buat apa lagi konsekuensinya? Jadi konsekuensi pun yang buat itu bukan guru tetapi siswa. Seperti itu. Nah, ini manfaat atau langkah-langkah dalam hal yang dilakukan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Itu ya seperti saya sampaikan tadi. Kira-kira di kelas itu apa kebutuhannya? Kalau memang sering banyak yang membuli, sering banyak yang mengejek, ya poinnya yang pertama saling menghargai. Atau kelas ini berisik banget, ya poin keduanya apa? Menjaga ketertiban. Kemudian mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Nah, kebanyakan mungkin di sekitar lingkungan sekolah kita atau bapak ibu pergi ke mall ataupun kemanapun, itu biasanya larangannya itu pasti merupakan kalimat negatif. Dilarang merokok. Nah, dilarang itu kan kalimat negatif. Harusnya dirubah menjadi kalimat positif. Jangan membuang sampah. Jangan, itu adalah kalimat negatif. Tapi ubahlah menjadi kalimat positif. Jagalah kebersihan. Bukan dilarang, jangan, tidak boleh terlambat. Itu kalimat negatif. Tapi kita ubah menjadi kalimat positif apa? Datang tepat waktu. Kan maknanya sama, tapi kalimatnya lebih positif. Biar apa? Biar impact-nya nanti juga positif. Kemudian ya itulah kurang lebih untuk poin-poin keyakinan kelas. Yang keempat itu keyakinan kelas itu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kemudian tugas saya dan tugas guru. Jadi setiap warga kelas itu tahu tugas sebagai murid apa, tugas sebagai guru itu apa. Jadi biar keyakinan kelas itu dapat terwujud dengan baik. Selanjutnya ini tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan ini juga yang udah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika murid melakukan kesalahan biasanya tuh kita langsung menghukum. Tetapi ini tidak. Kita akan melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu biasanya dilakukan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, guru yang memiliki posisi sebagai manajer itu biasanya menyelesaikan masalah murid itu dengan segitiga restitusi. Tidak menghukum, tetapi ada prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ditanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Tadi apa yang terjadi? Kenapa ada keributan? Nah, ditanya dulu sama siswanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu memberikan penguatan. Ya, ibu tahu kamu terlambat. Ibu tahu setiap orang itu punya emosi, bisa marah. Tetapi
Tapi ada baiknya, nah kamu bangunnya tepat waktu ya biar nggak terlambat. Kamu harusnya lebih sabar nih biar kamu tidak marah-marah. Nah, kita validasi dulu tindakan-tindakannya. Terus setiap orang itu kan tadi punya kebutuhan yang awal disampaikan, kebutuhan dasar manusia. Nah terkadang orang melakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu melakukan tindakan yang nggak baik. Nah kita validasi nih. Saya tahu misalnya terlambat, ibu paham mungkin setiap orang itu punya keperluan di pagi hari, kegiatannya banyak. Tapi ada baiknya kita validasi dulu, tidak langsung menjudge. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kamu tahu kan, kita sudah punya keyakinan kelas. Tahu Bu, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Iya. Keyakinan yang mana? Nah, biarkan mereka mengetahui kesalahan mereka. Mereka mengingat keyakinan apa yang mereka langgar. Terus bagi konsekuensinya, biarkan mereka yang menentukan. Itu adalah proses segitiga restitusi. Itu yang proses ini tuh lebih baik untuk menanamkan, menimbulkan kesadaran pada murid daripada kita harus menghukum seperti itu. Ya, jadi mungkin sampai di sini pemaparan materi dari kami. Ada nggak Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya tadi ada 2 pemaparan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana selama ini kita sebagai guru di sekolah ini, apakah masih ada yang menghukum misalkan kan gitu, atau mungkin ada yang sudah menjadi posisinya mengajar selama ini tidak pernah melakukan hal itu, tapi bertanya dulu kepada siswa, kemudian menanyakan kenapa dia berbuat kesalahan dan sebagainya. Nah mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak. Iya, Pak Ijal, silakan. Terima kasih kepada moderator dan sebagai narasumber juga. Baiklah, ini saya sedikit ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Dwi. Bagaimana agar budaya positif ini dapat maksimal kita laksanakan dan menjadi budaya kebiasaan bagi siswa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ijal. Saya serahkan kepada Ibu Dwi karena materinya dari Ibu. Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana sih biar budaya positif ini tuh bisa menjadi suatu kebiasaan yang bisa menimbulkan kesadaran juga bagi siswa maupun bagi guru. Nah jadi dalam penerapan budaya positif itu nggak bisa hanya saya saja yang lakuin atau 1-2 guru aja yang melakukan, itu nggak bisa. Jadi ini perlu adanya kerjasama ataupun kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Jadi dari kepala sekolah, siswa, guru, dan tenaga-tenaga pendidik yang ada di sekolah itu harus bekerja sama, berkolaborasi dalam menjalankan budaya-budaya positif ini biar menjadi suatu kebiasaan. Kayak keyakinan kelas nih, nggak bisa kalau keyakinan kelas cuma 1 kelas aja yang buat, tapi semua kelas harus buat keyakinan kelas. Terus segitiga restitusi, nggak bisa hanya guru BK aja yang melaksanakan itu, tetapi Bapak Ibu juga melaksanakan. Jadi ini perlu adanya kerjasama, bukan hanya guru tetapi orang tua. Jangan sampai nanti anak-anak berbuat baiknya hanya di sekolah aja, ketika keluar dari sekolah udah sampai rumah bebas, udah
nggak bisa lagi, nggak tahu lagi kegiatan-kegiatan positif atau perilaku positif yang dilakukan. Udah sampai di sekolah udah sampai di rumah udah bebas aja dia patuhnya cuma di sekolah. Nah jangan sampai gitu. Nah kita harus kerjasama juga sama orang tua nih. Adakan pertemuan sama orang tua, kita sampaikan apa sih program kita, apa peraturan kita, biar orang tuanya juga tahu. Jadi di sekolah dipantau sama guru, di rumah ada orang tua yang memantau. Jadi anak-anak tindakan itu lebih terarah, sekolah maupun di rumah itu punya kesadaran untuk melakukan perilaku positif atau tindakan positif. Jadi kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi. Mungkin seperti itu ya Pak Ida. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu Ulaan. Mau tahu ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih. Ya mungkin sedikit juga dari tambahan dari Bu Dwi. Ya, kita sebagai guru di sini harus berkolaborasi. Karena kalau hanya kami saja, mungkin karena hanya gara-gara kami udah CGP, ya kami aja yang istilahnya tuh mengerjakan ini semua gitu. Tapi tidak, kita harus berkolaborasi semuanya. Tanpa ada dukungan dari warga sekolah, baik itu dari tata usahanya, dari siswanya, semuanya itu tidak akan terjadi. Jadi kita semuanya bisa menerapkan ini di sekolah. Nah, mengapa kami menyampaikan ini? Supaya kita mengetahui semuanya bahwa selama ini mungkin ada yang disebut dengan hukuman. Nah, kenapa sih hukuman ini disebut dengan identitas gagal? Kenapa? Karena di hukum itu ternyata yang telah kita ketahui bahwa ada yang menyakitkan peserta didik. Kemudian ada yang menimbulkan ketakutan. Takut peserta didik itu. Kalau misalkan mau datang udah misalkan lambat hanya beberapa menit, 2 menit di gerbang sekolah tidak mau masuk. Kenapa? Saya takut dihukum karena hukumannya berat. Nah itu ya. Jadi kenapa di sini dikatakan gagal? Kemudian menimbulkan trauma. Jadi anak itu ya salah satunya tadi tidak mau datang ke sekolah. Kemudian merasa anak rendah diri karena menghukumnya mungkin di depan peserta didik yang lainnya. Kemudian anak menyembunyikan kesalahan. Meskipun sudah masuk misalkan ke kelas, tapi dia memiliki kesalahan yang mungkin disembunyikan, tidak diketahui oleh gurunya. Nah, sehingga dia takut untuk mengungkapkan, padahal dia sudah melakukan kesalahan. Nah itu. Nah ini kami di sini istilahnya tuh menyampaikan agar kita semua sebagai guru itu bisa melaksanakan ini dengan baik, meskipun kita tidak langsung gitu, tapi bertahap ya. Nah bertahap. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi. Udah sampai 1 jam 40 menit ah. Udah berapa? Ini kan tadi saya katakan mati kan. Ini diapain? Gimana caranya? Baiklah, ada pertanyaan dari Ibu selanjutnya, mungkin ada dari Ibu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dipaparkan tentang dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada 6 dimensi. Apakah itu semua harus kita tanamkan ke peserta didik atau tidak? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu.
Terima kasih kepada Ibu Puji. Ya, sebenarnya ini harus terintegrasi di sekolah kita. Karena kenapa? Kelihatan yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu yang wajib istilahnya itu ditanamkan di sekolah. Seperti misi kita, misi sekolah kita adalah yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin kita lihat selama ini peserta didik itu mungkin sudah jauh lah dari akhlak yang isinya tuh kurang ya gitu. Nah, karena apalagi efek dari kemarin, efek dari COVID-19. Ketika peserta didik itu datang ke sekolah biasanya bersalam-salaman ya. Setelah ada COVID itu mereka menjauh ketika mereka ke sekolah. Nah ini yang harus ditanamkan kepada peserta didik sekarang. Mungkin ketika bertemu guru itu mereka tidak nyapa, ya. Nah kan akhlak di situ kan kurang. Ketika di kelas, nah misalkan ketika di kelas itu padahal kesepakatan kelas sudah dibuat, misalkan tadi yang dipaparkan Ibu Dewi, tapi mereka masih juga melanggarnya, tidak menghormati antara mereka gitu ya. Apalagi yang berbeda suku. Di kita ini kan ada yang Cina, ada Melayu, ada keturunan Batak juga ada. Nah di sini ya. Nah ini yang isinya tuh wajib yang ada di sekolah kita, yaitu berakhlak mulia sesuai dengan visi kita. Kemudian berkebinekaan global. Nah tentu saja murid itu harus berkebinekaan global. Kita ini kan terdiri dari berbagai macam, ya. Nah, jadi harus ditanamkan ini kepada peserta didik. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong di sekolah kita itu mungkin tidak setiap hari ya, tidak setiap misalkan dalam seminggu sekali tidak. Tetapi mungkin ada hari-hari Sabtu gitu dalam satu minggu, dalam satu bulan misalkan 2 kali itu untuk bergotong royong membersihkan sekolah kita. Misalkan gitu udah kita lakukan ya. Nah, bergotong royong ini tidak hanya dalam kebersihan saja ya. Mungkin juga gotong royong ketika kita mau mengadakan acara, misalkan kan seperti itu. Seperti kemarin kalau mau perpisahan, kalau tidak ada gotong royong antara guru, kemudian antara wali murid, ya. Karena gotong royong tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa dikaitkan dengan wali murid. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini siswa mungkin tidak semua siswa kreatif, tapi kebanyakan ketika kita gali peserta didik itu memang memiliki kreatif masing-masing ya. Seperti misalkan dalam membuat drama kemarin ya. Drama itu mereka memiliki membuat sendiri-sendiri. Misalkan saya mau dibuatnya dalam bentuk video. Nah, videonya itu yang dikirimnya itu sudah maksimal, sudah bagus. Jadi dari kekreatifan mereka membuat videonya, misalkan. Karena zaman sekarang kan udah teknologi ya. Jadi dari kreativitas peserta didik itu juga harus dimunculkan. Kemudian bernalar kritis ini hampir sama tadi dengan kreatif. Bernalar kritis itu dia bisa misalnya salah satu menyelesaikan masalah, misalkan kan gitu. Kemudian mandiri itu ya tentunya tidak tergantung dengan orang lain. Dia hanya misalkan membuat sesuatu itu harus tergantung dengan orang lain. Atau mandiri itu bisa juga saya punya masalah nih ya, tapi dia bisa
menyelesaikannya sendiri, tidak harus bantuan orang lain. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya harus terintegrasi semuanya. Tetapi, nah dari keenam ini kita misalkan ambil satu yang harus ditanamkan di sekolah kita. Itu. Mungkin ada penjelasan lagi dari Ibu Dewi tambahannya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kan pertanyaan awalnya, apakah seluruh dimensi ini harus diterapkan pada siswa atau enggak? Iya, harus diterapkan, harus ditanamkan. Tapi karena dimensi-dimensi P5 ini terintegrasi dengan mata pelajaran, kita nggak mungkin, misal Kak Slamet ngajar prakarya, materinya misalnya benda melukis lah gitu ya, temanya melukis. Nggak mungkin dalam satu tema melukis itu ada semua nilai ini. Mungkin dalam tema melukis itu nilai yang mau ditanamkan itu misalnya mandiri sama kreatif. Nah, atau saya mengajar IPS, materinya tentang sumber daya alam, ya nggak mungkin dalam materi itu semua nilai ini ada. Tetapi nilainya apa? Ya misalnya bernalar kritis sama berkebinekaan global. Itu. Jadi diusahakan semua nilai ini memang tertanam pada siswa, tetapi tidak ditanamkan dalam waktu yang bersamaan. Karena penanaman nilai-nilai ini kan terintegrasi sama mata pelajaran, dan itu disesuaikan lagi yang cocok dengan materi kita pada saat itu apa. Mungkin segitu tambahan dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin hanya itu pemaparan dari kami berdua. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan selama memaparkan materi mungkin masih banyak yang kurang jelas juga. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya kami tutup dengan Alhamdulillahirobbil alamin. Acara ini ditutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.